Kula nuwun sedulur dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Ya, pada kali ini saya ingin membahas tentang Jamus Kalimosodo. Yang ini sudah banyak melenceng dari sumbernya. Yang akan kita bahas adalah Jamus Kalimosodo versi yang awal sebelum kedatangan agama Islam. Karena semenjak kedatangan agama Islam, Jamus Kalimosodo ini dirubah menjadi kalimat syahadat oleh Sunan Kalijogo. Nah, maka dari itu saya ingin membahas tentang yang awalnya dulu. Nah, cerita Jamus Kalimosodo ini adalah awal dari pembentukan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu, sebelum ada peradaban yang kita, sebelum ada banjir besar. Jadi dulu di Nusantara itu terdapat seorang raja bernama Kalimantara. Nah, Prabu Kalimantara ini ingin melamar adiknya Ganesa atau putra dari Betara Guru atau Betara Siwa. Nah, maka Siwa pun marah karena manusia kok berani-beraninya melamar putri dewa. Digambarkan pada saat itu Betara Guru atau Betara Siwa itu turun pertama kali di bumi adalah di Gunung Lawu. Nah, dari situ Betara Siwa mengerahkan semua dewa untuk mengalahkan Prabu Kalimantara. Nah, Prabu Kalimantara ini dibantu oleh Arya Saratama, Ardo Dedali, Korowelang, dan Garuda Binatara. Semua dewa kalah. Karena semua dewa kalah, maka Dewa Siwa atau Betara Guru meminta pertolongan Resi Manumayasa. Nah, Resi Manumayasa ini ada di Saptaharga, padepokannya. Nah, dari situlah Resi Manumayasa memerintahkan putranya Bambang Sekutrem untuk mengalahkan Prabu Kalimantara. Setelah terjadi peperangan, maka Prabu Kalimantara kalah. Ketika Prabu Kalimantara itu kalah, maka semua pasukannya yang 4 orang tadi itu berubah menjadi pusaka, termasuk Prabu Kalimantara. Prabu Kalimantara sendiri menjadi Jamus Kalimosodo atau Lontar Kalimosodo. Waktu itu belum ada kitab ya. Adanya Lontar Kalimasada. Kemudian Sarotama dan Ardo Dedali menjadi panah. Arya Korowelang menjadi tombak Korowelang. Garuda Binatara menjadi payung Tunggul Nogo atau Song-Song Tunggul Nogo. Nah, ini oleh Bambang Sekutrem mau diserahkan kepada Betara Guru bahwa ini pusaka dari hasil perang tadi. Lalu Betara Guru bilang bahwa berikan ini kepada anak cucumu. Nah, dari Bambang Sekutrem ini menurunkan Wiyata, menurunkan lagi Abiyasa, sampai ke
Pandawa. Nah, Pandawa dipegang oleh Yudhistira sebagai putra tertua Pandawa. Jadi ini pusakanya Yudhistira. Nanti dari Yudhistira turun lagi ke putranya Arjuna, karena yang mendapatkan wahyu raja, mahkota raja adalah Arjuna, sehingga ke generasi penerusnya Arjuna turunnya. Dari ini pusaka dibawa sampai ke Parikesit, Bambang Parikesit. Nah, kitab ini itu ditulis lagi pada era Jayabaya 1157 abad 12 oleh Sri Mapunggung dalam Kakawin Bharata Yuda. Jadi bagaimana beliau bisa merekap kejadian ribuan tahun yang lalu, sejarah dari kerajaan Nusantara yang sampai sekarang ini masih ada, tinggal sisa-sisanya adalah Mataram, Yogyakarta, Keraton Solo, Mangkunegaran, dan Pakualam. Juga masih ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Sriwijaya, tapi saya kurang tahu Sriwijaya apakah masih ada kerajaannya. Yang jelas Cirebon, Banten, di Bali. Nah, ini adalah awal cikal bakal Nusantara. Nah, Nusantara itu juga terjabar dalam negara Kertagama era Majapahit. Jadi betapa leluhur kita dulu bisa merekap flashback kejadian ribuan tahun yang lalu. Artinya tidak putus hubungan antara leluhur dengan anak cucunya. Nah, dulunya isi ini adalah berdasarkan tutur. Ditutur dari orang tua, dituturkan ke anaknya, orang tua tuturkan ke anaknya. Nah, pada saat 1157 ini dibuatlah Kakawin Bharatayuda. Nah, di situ isi dari Jamus Kalimasada adalah Ong wilaing ngawignyam namasta manguncaraka namasidam. Nah, intinya adalah Hong itu bahasa pembuka dari Hanacaraka, Ngo-nya bahasa terakhir, ukara terakhir Hanacaraka. Artinya satu putaran kehidupan. Wilaheng itu berputar. Awik nyam namastu itu mempersiapkan manguncaraka, mempersiapkan memelihara. Manguncaraka itu membangun utusan. Namasidam supaya selamat. Jadi saat itu bagaimana caranya membangun utusan, bahwa kita ini umat di dunia ini adalah utusan, supaya dilestarikan, dibangun, dan selamat semuanya. Nah, di sini dibabar oleh Romo Suryo dari Forum Sambung Rasa Ilmu Jawa. Itu adalah inti dari Hanacaraka. Sebetulnya Jamus Kalimasada ini antara lain itu Hanacara, itu ada cara. Yang kedua, Kodotasa, artinya tansah berkembang, jadi selalu berkembang. Walapada itu berulang, harus diulang dan diteruskan. Nah, intinya agar dengan pengulangan ini diteruskan ke anak cucu, itu kawruhnya ini tidak akan mati di zaman itu, tapi terus berkembang mengikuti zaman. Jadi jangan sampai ketinggalan zaman, karena zaman ini selalu berubah.
Jayanama ben iso ngetutke. Gobotongo iki lho hasilnya. Mau hasil yang sempurna atau hasil menjadi batang, ya ini. Utusan ini yang dimasalahkan gitu. Jadi bagaimana kita membina utusan? Kita manusia. Itu selalu ada cara untuk berkembang. Dan kebaikan atau ilmu-ilmu ini harus diturunkan, tapi mengikuti menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, setelah mengikuti perkembangan zaman biar tidak ketinggalan zaman, maka inilah hasilnya. Nah, itulah asal-usul dari Jamus Kalimasada. Sudah dibasatkan menjadi kalimat syahadat oleh kitab Pustaka Raja yang sekarang menjadi pegangan-pegangan para dalang. Kemudian ada pelencengan kedua. Ada yang menyebutkan bahwa Kalimasada itu adalah 5 lidi yang dijadikan satu. 1 kadunyan, 2 kekewanan, 3 karobanan, 4 kesetanan, 5 ketuhanan. Jadi orang memang punya sifat-sifat itu semua, tapi sebetulnya bukan itu intinya. Karena Kalimasada itu adalah Kali Maha Husada. Kali bisa dewa kali, Maha itu Maha ya paling besar, Husada itu obat. Jadi obat segala zaman sebetulnya. Nah, kalau sekarang bisa diartikan apa? Spiritual. Ilmu tentang mempelajari diri dan Tuhan. Ini obat dari segala zaman. Nah, dari sinilah Jamus Kalimasada inilah diolah oleh Bapak Soekarno menjadi Pancasila. Bapak pendiri bangsa kita dulu menjadi Pancasila. 1 ada ketuhanan, 2 ada kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 ada persatuan, 4 ada permusyawaratan, 5 adalah kesejahteraan sosial. Jadi demikian penjelasan saya tentang Jamus Kalimasada. Semua tidak ada yang salah karena ini berjalan, berkembang sesuai zaman. Jadi jangan menyalahkan, oh artinya yang punya Sunan Kalijaga ini salah. Tidak. Memang ini yang harus terjadi. Jadi ini berkembang. Nah, kita harus mengikuti, tapi kita harus tahu, oh asalnya dari sini. Sama seperti diri kita lahir, kita harus tahu orang tua kita. Jangan sampai lupa orang tua kita. Walaupun kita berkembang sampai kemanapun, sampai memiliki apapun, jangan sampai dilupakan orang tua kita. Intinya itu. Jadi monggo silahkan direnungkan. Saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu.